Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah mengaruniakan kita nikmat, segala macam nikmat, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita bisa untuk pergi sholat subuh berjamaah di masjid ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya mendapat tugas, kemarin sempat tertunda, tugas memberikan kultum. Sebenarnya kultum ini ditujukan kepada diri saya sendiri untuk selalu mengingat akan mengintrospeksi diri. Pada kesempatan ini saya akan mengulas suatu perkara tentang niat. Karena niat ini itu suatu perkara kunci untuk diterima atau ditolaknya seluruh amalan kita, yaitu niat sebagai jiwa ibadah. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, ketika kita melihat tubuh kita, jasad kita tanpa ruh, tanpa nyawa, terkujur dan tidak bergerak, dan kemudian berproses lama-kelamaan hancur dan membusuk. Begitulah perumpamaan amal ibadah kita tanpa ada niat yang benar. Jadi secara jasad ini kalau tidak ada niat hanya berjalan seperti apa adanya. Sholat yang kita dirikan, puasa yang kita jalankan, dan sedekah yang dikeluarkan hanya menjadi gerakan fisik, menjadi gerakan fisik kosong tanpa makna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat adalah ruh, niat adalah jiwa sekaligus motor penggerak, dan motor penggerak kita dari setiap ibadah. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, sesungguhnya segala amal itu ditinjau dari niatnya, dan setiap orang akan diganjar dengan sesuai apa yang akan dia niatkan. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini sering kita dengar berkaitan dengan hadis ini. Jadi niat itu menempati posisi yang paling penting dalam Islam. Niat bukan sekedar bacaan yang diucapkan, tetapi niat adalah kehendak yang tertanam dalam hati kita. Jadi orang tidak akan pernah tahu niat yang akan kita ada di dalam diri kita. Jadi niat adalah jiwa ibadah. Sebagai jiwa ibadah, niat memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah pembeda status amal. Jadi niat ini membedakan antara rutinitas biasa dan ibadah bernilai pahala. Jadi yang sifatnya biasa dan ibadah yang benar-benar bernilai pahala. Contohnya menahan lapar. Menahan lapar ini karena diet dan hanya mendapatkan tubuh yang ideal. Tetapi ketika menahan lapar karena puasa, nah ini bentuknya lain dan akan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi ada perbedaan. Contoh yang lain adalah kita mandi. Mandi ini fungsinya menyegarkan badan. Kemudian kita bedakan dengan mandi untuk mengangkat hadas besar karena Allah. Dan ini akan mempunyai makna yang berbeda. Yang kedua, niat ini membedakan jenis ibadah.
Jadi niat membedakan suatu ibadah dengan ibadah lainnya, seperti sholat fardu dan sholat sunnah. Dan ini diniatkan dari diri kita. Yang ketiga, niat adalah penentu diterima amal. Jadi niat ini memastikan kepada siapapun ibadah ditujukan, apakah kepada Allah atau sekedar hanya pujian. Dan ini titik krusialnya, karena apapun yang kita lakukan adalah niat kepada Allah. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Jadi begitu dasarnya kekuatan niat ini sehingga bisa mengubah hal kecil menjadi luar biasa. Ada seorang ulama tabi'in yaitu Ibnu Mubarak pernah memberikan nasihat betapa amalan kecil, hanya kecil, tapi karena niatnya karena Allah akan berbeda, dan betapapun amalan yang amat besar akan menjadi kecil karena niatnya. Seperti kegiatan yang banyak kita lakukan dalam dunia ini, seperti tidur, makan, atau bekerja, ataupun apapun aktivitas yang kita lakukan akan berubah menjadi amal ibadah. Sebaliknya, amal ibadah yang bersifat ukhrawi seperti sedekah, sholat, puasa akan menjadi sekedar amal dunia yang tidak bernilai di sisi Allah jika niatnya riya atau ingin dipuji oleh manusia. Jadi letak niat adalah di dalam hati. Melafazkan niat memang dianjurkan hanya untuk memfokuskan, namun inti dari sang niat adalah tertanam kuat di lubuk hati. Jadi sebelum melangkah melakukan amal kebaikan, yang harus kita lakukan adalah satu, yaitu memperbaharui niat. Pastikan kita mengerjakan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu membersihkan hati. Jadi kita menyingkirkan segala ujub, bangga diri, atau hal-hal yang lain, atau harapan pujian dari manusia. Itu yang kita lakukan agar amalan yang kita lakukan ada nilainya. Jadi secara evaluasi diri kita, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, niat yang kita lakukan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Marilah kita upayakan agar setiap tindakan kita selalu dimulai dengan niat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan janji kita setiap sholat, yaitu menjadikan hidup dan mati semata-mata hanya sebagai pengabdian kepada Allah, dapat diwujudkan, dan mudah-mudahan Allah akan menerima seluruh amalan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada